Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'da. Hadratul kiram, Bapak Ibu jemaah salat Aisyah di Masjid Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu dengan tujuan semoga apa yang selama ini dan seterusnya kita pelajari bersama benar-benar mendapatkan barokah dan memberikan dampak positif di dalam kehidupan kita. Ila hadratin Nabi Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu sudah saya terangkan tentang taharah ya. Jadi saya ulangi sedikit, taharah di situ termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih taharah nanti bersifat taharatul jawareh, kemudian taharatul qalbi. Jadi kalau yang jawareh menyucikan anggota tubuh kita dari dosa dan perbuatan, kemudian menyucikan hati kita, membersihkan hati kita dari perilaku yang dibenci atau akhlak yang mazmumah, yang tercela. Itu termasuk sesuatu yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh seluruh manusia, seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan aktivitas taharah. Berikutnya, karena kaitannya dengan ibadah, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui taharah atau bersesuci dari yang paling dasar sekali, yakni yang nomor 2, at-taharatu anil ahdas, menyucikan, membersihkan tubuh kita dari yang namanya ahdas. Ahdas itu sesuatu yang tidak memperbolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat, untuk tawaf, iktikaf, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Itu semua membutuhkan yang namanya taharah. Adapun aktivitas atau perbuatannya, wa minha al-wudu, yang pertama adalah wudu, kemudian al-huslu, mandi, kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah tayamum, yang terakhir istinja. Jadi istinja di sini atau bahasa Jawanya cawi, itu juga termasuk aktivitas at-taharah. Berikutnya ada qada'il hajat. Nah, ini bahkan dalam Islam, orang sedang buang hajat atau sedang buang air, baik itu nanti air besar maupun air kecil, itu ada adabnya, ada tata keramanya, biar ada bedanya antara manusia dan hewan. Yang pertama, yang dari ayyab ada an a'yunin nadhirin fis syahra'i. Kalau aktivitas buang air ini dilaksanakan
atau dilakukan di tempat yang umum, usahakan jauh dari keramaian. Wa yastatira bisyai'in, kalau bisa tempatnya tertutupi. Wa alla yastaqbila al-qiblata wa la yastadbiraha. Juga ketika orang buang air, baik itu besar maupun kecil, usahakan untuk tidak menghadap ke arah kiblat, juga tidak membelakanginya. Nah, makanya kepada Bapak Ibu, kalau memiliki kamar mandi atau WC misalkan, itu usahakan menghadap ke selatan atau ke utara. Itu lebih kayak kamar mandi di masjid ini itu sudah bagus karena posisinya itu menghadap ke selatan atau ke utara. Jadi posisi orang saat berada di kamar mandi, aktivitas buang air besar maupun buang air kecil itu tidak menghadap ke arah kiblat, juga tidak membelakangi kiblat. Itu yang tertutup. Apalagi yang terbuka, misalkan yang berada di tengah sawah mau cari WC kesulitan, akhirnya buang air di sana, maka itu bukan disunahkan lagi, memang diwajibkan bagi mereka untuk tidak menghadap kiblat. Berikutnya termasuk akhlak dari perilaku orang yang membuang air, wa alla yabula fil ma'i ar-raqidi. Jangan buang air di air yang diam, artinya tidak mengalir, misalkan belumbang atau kamar mandi yang bak mandinya itu jangan dibuat untuk buang air, tapi di tempat yang memang sudah disediakan. Kenapa? Salah satu keterangan mengatakan bahwa air yang diam, yang tidak mengalir, tempat penampungan air itu biasanya, ini nama biasanya itu tempat jin bersemayam, bermukim. Tempat jin bermukim itu biasanya di situ. Jadi ditakutkan nanti Bapak Ibu misalkan melaksanakan aktivitas MCK atau melaksanakan kamar mandi buang air, kok dilalah apa sih? Akan mereka wonten jine sing tepake tilem, misalkan tepake turu, lah kok diyuyi kali wong, lah yo cuk disalahne moro-moro abot, mergo disebul karo jine misalkan. Juga tidak boleh tahta syajarati al-musmirati, ngandhape wit-witan sing ngetokaken woh. Nah niku boten angsal, boten sae, karena biasanya pepohonan yang rindang semacam itu manfaatnya digunakan untuk berteduh dan lain semacamnya. Itu diantara beberapa tata krama atau adab ketika buang air kecil. Setelah selesai baru istinja. Istinja niku yaitu membersihkan tempat keluarnya kotoran. Disunahkan yang pertama bisalah satu ahjarin wa musliha, menggunakan 3 batu atau yang sama dengan batu, dalam arti benda padat. Kulli khosnin qadirin, setiap benda padat yang suci, misalkan pakai tisu itu tidak apa-apa. Kemudian yang lebih afdol, summa yastanji bil ma'i, setelah menggunakan tisu, setelah menggunakan batu atau kain misalkan, lalu dibersihkan terlebih lagi menggunakan air, ya, menggunakan tangan kiri. Wa yudalliku bil yusra hatta la yabqa atharu yudrikul kafu bihissil lamsi. Nah, sekiranya nek umpami didemek niku pun boten wonten sing grandel ngoten, sing ganjel. Nah, itu sudah dikatakan bersih.
wala yasbutu hukmun najasah lil fudolati al batinah malam tahhir. Jadi ketika panjenengan iku cawi kok wonten sesuatu tapi itu sifatnya berada di dalam, itu tidak dianggap najis. Misalkan ada sedikit daging yang tumbuh, atau misalkan tiang sing biasane mengalami penyakit bagian kemaluan, misalkan ketika dicawi kok terdapat sesuatu misalkan, nah itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis. Jadi kalau itu tasik boten nggih boten napa-napa. Mantun ngoten sak mantune istinja lajeng melaksanakan wudu. Wa idza al-faraw min istinja wa arada al-qiyam ila shalah ishtaghala bil wudu. Maka ambil wudu wa yabtadi bisiwak. Nah sing saya niku kok pilih wudu niku diawali kelawan siwakan rumiyin. Siwakan ini boten gak ada siwak ya, pakai apa namanya kainnya baju, pakai baju dengan user-usere wojone pun wa mustaqbilan lil kiblati. Sunnah niku nggih madhep dhateng kiblat pilih wudu niku. Tsumma yaghsilu yadayhi saderenge anggota sing ajenge dibasuh ketika wudu iku disunnahaken digrujuk rumiyin. Terus misalkan anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu itu wajah, dua telapak tangan, kaki dan sebagian rambut. Untuk lebih afdol saderenge wudu anggota-anggota sing ajeng dibasuh niku langkung sae disiram rumiyin. Keranten napa? Nah, keranten cek pas wudu mangke boten wonten bagian sing terlewati, keranten pun dibasuh rumiyin. Misalkan pas wudu kok ada yang terlewati karena mungkin ada benda yang merusak atau menghalangi air yang datang kepada kulit, maka wudunya harus diulangi. Lah kok dilalah pantun sholat, mantun sholat tasik wonten bagian sing kena cet kok wadah temriki tentangane, berarti niku mau wuduhe direksa. Lho nek direksa diwangsune malih nggih wudu malih, mantun wonten sholate dipun wangsune malih, dipun balik malih, keranten boten dianggap sah boten. Mantun wonten sumaya wudu fatan li anfihi fayang silu min mabda'in istahil jibhati ila muntaha ma yaqbalu minal qalqani fituli. Mantun ngoten grujuki wajah pun milai saking inggil niku tempat tumbuhnya rambut ngantos dagu milih ombone niku bainal uduna ini di antaranya kedua telinga. Lah kapan niate nggih pas basuh niku. Nah, bila sing eco niku damel keran atau damel cibo niku eco niku. Dados antara niat kali rujukan wajah niku mangke saged sareng. Bilih damel tangan nggih boten napa-napa. Boten napa-napa. Tapi sing eco niku nggih damel keran, damel cibo boten. Nek damel tangan niku biasane napa tasik dereng sinten roto boten pas membasuh wajah, tapi nggih sah-sah mawon. Napa malih nek jenenge ageng kompo pun boten angel-angel wis cemplung mawon wajahe sirahe dateng jedingan anu mantun wonten niat. Nah, wonten niku pun sah. Lajeng perkawis sing dilampahi pas wudu niku sami kalih napa ingkang jenengan sumerepi membasuh kedua tangan nilai ujung jari ngantos siku mantun ngoten mengusap sebagian rambut nggih terserah sing teng ngajeng nggih angsal, sing teng tengah nggih angsal, sing teng wingking nggih angsal, teng samping nggih angsal, bagian pundi mawon sing penting tasih dipun arani rambut. Lah kok bilih tiyane mboten gadah rambut, misalkan gundul mlotos nggih niki kira-kira
dikira-kira pas niku wonten rambute tenang niku tetep dipun arani sah untuk mengusap sebagian rambut. Mantun wonten membasuh kedua kaki, nilai saking ujung jari kaki sampai kedua mata kaki polok lah ing langkung saenten inggil polok. Faida faragha, nah sak mantune ngoten, sak mantune wudu pun diciprat-ciprataken diilangen kuyon-kuyone niku sing sae donga niku donga niku mustajabah. Niki kula nate buktekaken singin niku ten Lirboyo niku mewabah penyakit mata. Terus mripate rencang niku abah-abah Ustaz. Yes, kados biasane nek ten medis pas periksa ten puskesmas dirose wah penyakit cah bondo soalnya jedenge siji iki iso nular soalnya pas wudu. Nah pas wudu iku nang jedhe banyune iku nek pilih nang jedhe digawe koncone yo melok meripan loro mripat. Dirose ngoten. Lan dilala sak kamar niku kula tiyang sedasa namung kula sing boten napa niku sakit mripate boten abrit boten enggak sampai memerah. Niki sing kula ndamel wonten salah setunggal guru kula sanjang nek mari wudu doa wudu mantun ngoten tuyone niku tuya turahane dateng wajah apa dateng astone itu diambil lalu ditetesaken dateng mripat kali. Iku insyaallah boten nate napa sakit meripat kados bilih doane ngene bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mbok bilih boten saged Arab langsung Jawa mawon. Ya Allah mugi kula didadosaken tiyang sing remen tobat, tiyang sing remen bersih, tiyang sing tiyang soleh mungguhe panjenengan. Mantun ngoten dipun usapaken tuya turahan niku dipun tetesaken dhateng mripat. Iku esuk niku ping 3 napa ping sekawan kula supe niku wonten nggih niku wabah sakit mata niku mboten nate bahkan wonten rencang niku sing ngantos napa ten spesialis meripat itu sampai di operasi ringan itu karena saking temene. Alhamdulillah kula ngamalaken iki dipun paringi boten kenging penyakit. Lajeng mayukrahu fil wudu. Nah, dados pas wudu niku ampun nglampahi perkawis niki kraten dipun makruhaken. Makruh niku wuduke tasih sah. Wudu tasih sah panjenengan. Tapi boten sae boten sae. Sing setunggal ayyazida ala salasi. Nek basuh grujuki wajah anggo sing dibasuh itu ampun terlalu banyak. Pun ping 3 maksimal 3 kali. Kekataan mangke malah haram. Lah nek haram pripun? Wudu sah tapi dosa. Napa malih dalam tuya masjid? Napa tuya masjid niku tuyane tiyang sing wudu dateng masjid. Sanes tuya pribadi. Lah sampun kekataan mangke listrik iki kekataan telase tuya ning dalem kelas jenengan dosa niku. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain ngoten. Karena merampas hak orang lain. Bahasa kitab itu gosok gitu. Makanya maksimal wudu niku dibasuh ping 3. Wa yasfafil ma'i. Kekataan damel uyo. Ukran dingkane ame jos ngoten niku. Mantun padahal sing dibasuh damel tangan kaki malah rujukan selawat. Jane wudu apa adus ampun kekataan boten angsal niku kekataan. Sing sak cekape mawon. Nah terus pas basuh wajah ya sekiranya pun rata nggih pun.
Ampun ngantos mikir-mikir engko nek gak suwi wudu gak glowing wajah. Lah mboten angsal. Malah nek kata niku malih haram dosa. Lah napa kok dosa? Damel tuyone umum. Mbok bilih damel tuyone piyambak mawon niku mboten angsal. Napa malih damel tuyone masjid yang notabene itu adalah milik masyarakat aman. Mboten angsal. Man zada faqad asaa wa dzalama. Lah niki dawuhipun Kanjeng Nabi, man zada faqad asaa wa dzalama. Sinten-sinten mawon sing kudu lamun patah niku faqad dzalama. Dolim ya. Wong dolim. Wa qala ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun min hadhil ummah yataduna fid du'a'i wa tuhuri. Sok bakal enek umat kuwi sing berlebihan melewati batas ketika berdoa dan ketika bertohar. Berlebihan. Doanya itu berlebihan. Doa sing berlebihan itu pripun? Doa perkara sing mustahil. Contohnya, ya Allah mugi-mugi sakniki kiamat. Ya Allah mugi-mugi kula sakniki detik niki turun duit saking langit. Lah niku wangil, bahkan bisa dikatakan mustahil. Atau berdoa sesuatu yang haram. Ya Allah semoga besok terjadi bencana. Itu kan haram karena berdoa yang tidak baik. Jadi banyak sekali besok orang yang berdoa doanya itu terlalu berlebihan. Itu termasuk orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu yaitu orang yang berlebihan, bahkan dalam masalah doa. Doanya itu mafauqal hajat. Dia itu berdoa meminta kepada Allah melebihi apa yang dia butuhkan. Itu berlebihan. Ya Allah jadikanlah saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, dan seterusnya. Akhirnya besoknya meninggal, gak jadi apa-apa. Dikabulkan doanya, besoknya jadi jenazah orang tersebut. Jadi kalau berdoa itu ya santai saja. Misalkan sekarang butuhnya nyaur utang, ya Allah muga-muga benjing utang kula ke sahur, nah, misalkan macam. Atau besok anaknya mau tes apa, ya Allah muga-muga besok anak saya lolos tes ini. Itu doa sesuai dengan kebutuhan. Jadi berdoalah sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Wa yukrahu ayyan fadul yad wa ayat lama wajubil ma'latman. Kan? Kemudian yang dimakruhkan itu di samping menggunakan air terlalu banyak ketika berwudu, itu juga dimakruhkan menggunakan mencelupkan tangannya langsung ke dalam tempat wudu. Kenapa? Karena ditakutkan kayak kemarin penyakit yang menular. Artinya kalau di tempat umum tangannya itu memiliki riwayat penyakit yang menular, kok dicemplungkan langsung, takut nanti orang lain yang hidup di sana tertular oleh penyakitnya. Karena kata Nabi, la dhoror wala dhiror, jangan berbuat yang sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, hal semacam itu. Nah, hadirin yang saya hormati, nah, di antara adab dan tata krama serta syarat rukun wudu kula pinten pun jelas kantun nglampahi, kantun dipun praktekaken langkung-langkung wudhuipun kita sedaya saged sampurna dan melakukan sah untuk melaksanakan sholat. Keranten nopo? Karena kalau wudhu dan toharohnya itu tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah, otomatis harus mengulanginya lagi. Daripada mindu gawe, nah, mending langkung sae ngatos mungkin pas napa niku pas wudu utawa pas cawi biar dianggap sah secara fikih.
mekaten saking kula mbok pilih wonten pun kula nanti ngapunten ingkang kathah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.